Israel rupanya sedang bergerak senyap di balik layar untuk meraih simpati Indonesia. Karena Israel melihat Indonesia sebagai negara muslim besar di dunia, maka prioritas Israel ialah melakukan normalisasi hubungan dengan Indonesia. Meski demikian, langkah Israel ini tidak mudah, sebab Indonesia masih di posisi mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, tapi dengan syarat Palestina harus merdeka terlebih dahulu. Posisi ini juga sama diterapkan oleh Arab Saudi. Jika Palestina merdeka, maka kelangsungan hidup Israel di Timur Tengah akan tenang. Peneliti di Institut Strategi dan Keamanan Yerusalem, Tuvia Gering, mengatakan bahwa Israel memang mengarahkan pandangannya ke Asia Tenggara. Israel membidik normalisasi hubungan dengan Indonesia sebagai target utamanya. Tuvia Gering mengatakan, Israel berusaha untuk mendiversifikasi fokus globalnya dari Amerika Serikat dan Eropa ke China dan India, dan sekarang harus melangkah lebih jauh dan memperkuat integrasinya dengan Jepang, Korea, Taiwan, dan negara-negara ASEAN, khususnya melakukan normalisasi hubungan dengan Indonesia. Israel sangat menginginkan untuk mendapatkan hubungan dengan Indonesia karena akan berdampak positif di masa depan. Dalam beberapa tahun terakhir, Jakarta telah memposisikan dirinya sebagai negara maritim terkemuka di antara anggota ASEAN. Jika tidak mendapat hubungan diplomatik dengan Indonesia, maka Israel bisa menumpang kepentingannya ke Australia yang punya relasi baik dengan Jakarta. Tuvia Gering mengatakan, diharapkan pada tahun 2050, demokrasi Indonesia akan naik dari peringkat ke-16 menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Bahkan jika negara muslim terbesar di dunia itu belum matang untuk mengakui Israel, koneksi dapat difasilitasi melalui sekutu Pasifik Israel, yaitu Australia. Tapi baru-baru ini salah satu media menjelaskan bahwa Israel sedang melakukan lobi diam-diam tingkat tinggi ke Indonesia. Israel berharap akan terjalin kerjasama dengan Indonesia. Seorang pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Israel mengkonfirmasi selama briefing bahwa Israel dan Indonesia bekerja di belakang layar menuju normalisasi hubungan. Belum ada kelanjutan terkait berita tersebut, namun sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat ditemui oleh pejabat keamanan nasional Israel, Itay Tekner, saat menghadiri The 17 International Institute for Strategic Studies Regional Security Summit dengan nama Dialog 2021 di Bahrain. Usai berpidato mengenai perdamaian di Palestina, Itay Tekner langsung menemui Prabowo Subianto. Kuasa usaha Israel di Bahrain berbicara dengan Menteri Pertahanan Indonesia dalam interaksi publik yang jarang terjadi antara pejabat dari negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Pertemuan antara Itay Tekner dan Prabowo Subianto terjadi di sela-sela konferensi tahunan bernama Dialog di Bahrain. Namun nampaknya usaha Israel untuk menormalisasi hubungan dengan Indonesia bakal sia-sia. Pasalnya, Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2021 yang lalu, melalui akun Twitternya, memastikan bakal terus mendukung kemerdekaan Palestina. Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung perjuangan Palestina menjadi negara merdeka dan berdaulat penuh dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negaranya. Israel harus paham, jika hubungan diplomatik dengan Indonesia bisa didapat dengan kemerdekaan Palestina. Indonesia dengan negara mayoritas muslim terbesar di dunia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel karena dukungannya untuk perjuangan Palestina. Pemerintah Israel dilaporkan tengah berupaya untuk menormalisasi hubungan dengan Indonesia dan Oman setelah sebelumnya berhasil membuka hubungan dengan beberapa negara Timur Tengah dan Afrika. Israel dan Indonesia selama ini tidak memiliki hubungan diplomatik formal, tetapi bekerja sama dalam perdagangan dan pariwisata. Meski tidak memiliki hubungan diplomatik, Indonesia diketahui membeli senjata dari Israel pada tahun 1970-an dan 1980-an. Selain itu, tentara Indonesia juga telah berlatih dengan Israel. Pada tahun 1993, Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, bertemu dengan Presiden Indonesia, Soeharto di Jakarta. Mimpi negeri Yahudi Israel untuk menjalin hubungan dengan Indonesia rupanya sangat tinggi.
Bahkan Indonesia yang merupakan negara mayoritas Muslim sampai diberi tawaran spesial oleh Amerika Serikat jika mau bekerja sama dengan Israel. Rayuan Israel kepada Indonesia rupanya nyata adanya. Bahkan Amerika Serikat, sang sekutu negeri Yahudi, sampai rela merogoh kocek demi memikat Indonesia. Indonesia disebut bisa membuka miliaran dolar pembiayaan tambahan dari Amerika jika bersedia bergabung dalam kesepakatan dengan Presiden Donald Trump untuk bergabung dengan negara-negara Muslim lain guna bekerja sama dengan Israel. Sebuah badan pemerintah Amerika Serikat yang berinvestasi di luar negeri dapat melipat gandakan portofolio 1 miliar US dollar atau sekitar 14 triliun rupiah jika Indonesia bersedia mengembangkan hubungan dengan Israel. Meski pada saat itu Indonesia menolak mentah-mentah ajakan negeri Yahudi, namun Israel nampaknya tidak menyerah. Kabar terbaru, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, mengangkat kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel selama kunjungannya ke negara Asia Tenggara pada pertengahan Desember pada tahun 2021. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, mengatakan kepada Nikkei Asia bahwa masalah tersebut diangkat dalam pertemuan antara Blinken dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, selama kunjungan 2 hari ke Nusantara pada pertengahan Desember tahun 2021. Faizasyah menambahkan, dalam pertemuan itu, Marsudi menyampaikan sikap konsisten Indonesia terhadap Palestina, bahwa Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan. Dikatakan bahwa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang mencoba untuk membangun kesepakatan Abraham era Presiden Donald Trump melihat melampaui Timur Tengah ke negara-negara terbesar yang tidak mengakui Israel. Outlet itu menambahkan bahwa pejabat Amerika Serikat Israel telah mendiskusikan cara untuk memperluas kesepakatan Abraham dalam beberapa bulan terakhir, dan Indonesia telah muncul menjadi tujuan utama. Tidak cuma itu, pejabat Israel juga dikabarkan telah menjajaki hubungan diplomatik dengan Indonesia di belakang layar.